Anak-anak sekalian, jadi jelas ya di pasal yang pertama ini fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi disebutkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi artinya apa? Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ya. Jadi belajar, mencari ilmu, bisa mondok di pesantren, bisa sekolah, kuliah, kursus, bisa privat atau semacamnya, itu hukumnya apa? Wajib. Bagi siapa? Bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi ditegaskan, ini sudah jelas sekali, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan, tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki mandat, memiliki kewajiban, memiliki kewajiban yang sama untuk apa? Untuk belajar. Juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Hadis ini luar biasa ya. Ini sudah disebutkan di kitab ini kitabnya Ta'limul Muta'alim. Ini sebutkan hadis ini thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu, belajar itu, mendapatkan pendidikan itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Jadi hadis ini luar biasa. Luar biasanya kenapa? Jauh ya. Ini kan 14-15 abad yang lalu Nabi ngendika seperti ini. Nah sekarang ini hadis ini jauh sebelum ada keputusan kesepakatan namanya Sustainable Development Goal. Ada SDGs. Apa itu? Tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini sekarang ini kan ada SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals. Ini semua negara di dunia merumuskan namanya Sustainable Development Goal. Ada 17 poin di SDG ini. Nanti adik-adik coba lihat di internet waktu bisa bawa laptop waktu pelajaran, dilihat apa itu SDGs gitu. Intinya ada 17 poin. Di antaranya adalah pendidikan ya. Di antaranya adalah pendidikan berkualitas untuk semua. Kata-kata untuk semua itu baik laki-laki dan perempuan, baik yang kaya maupun miskin, baik yang laki-laki maupun perempuan. Jadi baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Ada statement yang menarik itu, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif. Wah, itu pendidikannya harus inklusif ya. Dan juga merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat. Untuk siapa? Untuk semua. Pendidikan sepanjang hayat itu adalah ada hadisnya juga itu. Ada hadisnya. Ya, mencari ilmu itu dari mana? Sejak dalam kandungan, sejak dalam buboyan sampai liang lahat. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi itu. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, santri-santri Bumi Cendekia yang hebat-hebat. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dalam bab ini, dalam hadis ini adalah, jadi kepandaian seseorang, keluasan wawasan seseorang, kesuksesan seseorang bukan ditentukan oleh jenis kelamin. Misalnya laki-laki punya kesempatan lebih untuk sukses, bukan ya. Kesuksesan seseorang bukan ditentukan oleh jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan sama. Dari mana? Tetapi kesuksesan orang itu ditentukan oleh sejauh mana mereka mau belajar, semangat belajar, gigih belajar, dan tidak putus asa. Kalau laki-laki bisa pandai, perempuan juga bisa pandai. Jika perempuan bisa sukses,
laki-laki juga punya kesempatan yang sama untuk sukses. Jika laki-laki bisa menjadi presiden kita kan banyak laki-laki, ya. Tapi perempuan juga bisa menjadi presiden. Presiden perempuan pertama, presiden perempuan Indonesia siapa? Yang pernah jadi presiden perempuan yang pernah menjadi presiden di Indonesia siapa? Ibu Megawati, perempuan bisa jadi presiden. Kalau laki-laki bisa menjadi pengusaha, perempuan juga bisa menjadi pengusaha, intelektual, ulama. Maka perempuan juga bisa menjadi presiden juga tadi saya sebutkan. Bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi ulama. Nah, kalau ada yang bertanya, nah ulama kan laki-laki Pak. Loh, siapa bilang ulama itu laki-laki? Ulama itu juga bisa perempuan. Kan banyak ya ulama-ulama perempuan. Kita saja yang jarang baca. Jadi silakan datang ke perpustakaan, baca itu buku-buku di situ, tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh ulama di dunia. Nah, saya berikan contoh, Pak Imam berikan contoh. Ada satu ulama atau ahli tafsir hebat, ya. Asalnya dari Mesir itu ada, namanya Zainab Al-Ghazali. Ya, ada Zainab Al-Ghazali, ada bukunya bagus, ahli tafsir itu. Kemudian dari Syria juga ada Sayyidah Nasrat Al-Amin. Dan Sayyidah Nasrat Al-Amin itu dari Syria. Ayah pernah Pak Imam pernah baca buku itu kan, baca di pengantar dan terjemahan ya. Itu wah, ulama-ulama hebat semua, itu hebat ya. Nah, kalau Indonesia Pak, ya di Indonesia juga banyak ulama-ulama perempuan ya, ahli fikih, hafal Quran, ahli tafsir ya. Siapa yang dari Indonesia? Ada yang namanya Fatimah Al-Banjari. Oh, terkenal nih, orang terkenal, asalnya dari Kalimantan. Siapa yang dari Kalimantan di sini? Ada ya? Ya, dari Kalimantan ada namanya Fatimah Al-Banjari. Coba baca buku profilnya itu. Ada banyak yang sudah meneliti. Kemudian ada dari Aceh ya, ada Tengku Fakihah, Fakinah ya, ada Tengku Fakinah, itu dari Aceh. Nah, ada yang terkenal lagi dari Sumatera Barat, ada yang dari Sumatera kan, ada Rahmah, atau biasanya ada Yayasan Elyanusiah, itu ulama perempuan hebat itu ya. Rahmah Elyanusiah ini ulama perempuan yang hebat sekali. Dari Yogyakarta ada, kenal kan, istrinya garwonnya Kiai Ahmad Dahlan, ada namanya Siti Walidah Ahmad Dahlan, itu juga ulama perempuan. Kalau dari NU ada nggak? Wah, ada banyak. Ada Nyai Khairiyah Hashim dari Jawa Timur. Ini tokoh NU nih ya, tokoh NU perempuan hebat dan banyak lagi. Kalau di kampus pernah menjadi direktur Pascasarjana itu di UIN Sunan Kalijaga itu. Dulu pernah ada namanya Zakiyah Darajat. Banyak sekali buku-buku tentang psikologi pendidikan. Nah, jadi nanti kalau anak-anak nanti kalau udah kuliah menekuni bidang pendidikan pasti akan baca bukunya Ibu Zakiyah Darajat. Ini orangnya hebat sekali. Dan bahkan anak-anak sekalian, di Indonesia juga ada itu KUPI ya, KUPI. KUPI itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ada tokohnya di sini nih. Tokohnya, di antara tokohnya Ibu diajar juga sama Bu Khotim ya. Bu Nyai Khotimatul Husna itu bagian dari KUPI. Ada Ibu Rindang itu juga bagian dari KUPI. Kemudian yang ada di Bumi Cendekia ini, tokoh-tokoh perempuannya, Bu Nyai perempuannya ini ulama-ulama perempuan anggota dari KUPI. Dari semua anak-anak sekalian yang saya banggakan, saya cintai. Jadi begini, mereka kok bisa hebat itu, bisa punya wawasan yang luas, bisa sukses. Apa kuncinya? Mereka itu semangat, gigih dalam belajar. Maka harus semangat. Jadi gini, ada ini yang terakhir ya, ada makalah yang baik sekali ini, bisa direnungkan ya. Ada kata-kata man ibta'ada anil wisadah iktarobat lahu siyadah. Barang siapa yang menjauh dari bantal, kerjaannya
tidar tidur ya, leyah tura turu, iktarobat lahus siyada. Maka apa? Kedaulatan ya, kesempatan, kesuksesan ya. Maka kesempatan itu akan mendekat. Man ibta'ada anil wisada. Siapa yang menjauh dari bantal, mereka semangat ya, tidak tura-turu, tidak malas-malesan, tetapi semangat belajar, maka iktarobat lahu siyada. Kedaulatan, kesuksesan itu akan dekat. Sebaliknya, waman lazimar ruqad khurimal murad. Barang siapa yang terus berbaring, jadi anak kok rebahan terus, layah terus, kerjaannya tura-turu, malas, maka apa? Khurimal murad. Maka mereka akan kehilangan apa yang diinginkannya. Cita-citanya nggak akan tercapai. Wong malas kok, rebahan terus kok, malas terus kok, nggak semangat kok, nggak mau belajar. Itu maka apa? Maka hurimal murad, kehilangan apa yang diinginkan. Waman aktaran naum sabaqahul qaum. Ya ini, barang siapa yang terlalu banyak tidur, orang kok kakean turu, santri kok kebanyakan tidur, ini baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki gaweane turu, maka akan ketinggalan. Sabaqahul qaum. Perempuan kok kerjaannya turu, maka juga akan ketinggalan. Sabaqahul qaum. Kemudian waman tarokal tarokahul amal. Siapa yang meninggalkan pekerjaan akan kehilangan harapan. Punya tugas ya, kan ada tugas hafalan, menganalisa, kemudian ada proyek-proyek tertentu kok tidak dikerjakan, maka dia tidak akan sukses. Nanti tidak mendapatkan prestasi nanti dalam asesmen, nanti jelek asesmennya, berarti tidak kompeten. Padahal kalau orang tidak kompeten maka akan ketinggalan, maka harus semangat. Jadi intinya apa? Intinya adalah semangat. Ya, semangatmu, usahamu itu menentukan masa depanmu. Jadi kesuksesan, keberhasilan seorang bukan ditentukan oleh jenis kelamin, pun juga tidak ditentukan dia berasal dari mana. Tergantung pada diri sendiri. Jadi apa? Semangatmu, usahamu menentukan masa depanmu. Demikian ya anak-anak semua santri. Al-Fatihah.